Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kegiatan ekonomi. Masih ingat ya, Bu Dani sudah menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai 3 jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Mari kita pelajari satu persatu. Baik, yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus didapatkan atau kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi agar manusia mampu bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan pokok yaitu yang pertama pangan, yaitu makanan, 2 sandang, yaitu pakaian, yang ketiga papan, yaitu tempat tinggal, yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Keempat hal ini, pangan, sandang, papan, ilmu ya, adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar manusia mampu bertahan hidup. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengganggu kehidupan manusia. Contohnya makanan, kalian perlu makan kan? Nah, coba bayangkan sehari saja tidak makan, pasti akan mengganggu seluruh kehidupan kita ya. Baik, yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap. Nah, kebutuhan sekunder ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dapat terpenuhi. Kebutuhan sekunder itu seperti kendaraan, yaitu sepeda atau motor, kemudian alat komunikasi, HP dengan merek sederhana, yang penting bisa berkomunikasi. Kemudian yang ketiga alat elektronik seperti kulkas, magicom, TV, dan lain-lain. Nah, kebutuhan sekunder ini tidak wajib ada seperti kebutuhan primer ya. Ini hanya pelengkap gitu ya. Namun, kebutuhan sekunder ini bermanfaat untuk menambah kualitas hidup manusia. Maksudnya apa sih Bu meningkatkan kualitas hidup? Contohnya nih alat elektronik berupa kulkas, magicom, dan lain-lain. Nah, alat elektronik rumah tangga ini adalah pendukung untuk manusia menyiapkan kebutuhan hidupnya berupa pangan ya. Namun belum sampai ke taraf barang-barang yang mewah. Jadi hanya pendukung untuk memenuhi kebutuhan pangan. Baik, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan yang disediakan setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya bertujuan untuk pemuasan diri dan bernuansa kemewahan, sehingga pemerintah Indonesia pun tidak wajib memenuhi kebutuhan tersier ini bagi warga negaranya. Bahkan pemerintah mengenakan tarif untuk kebutuhan-kebutuhan tersier ini berupa pajak barang mewah atau pajak jasa yang cukup tinggi. Seperti apa kebutuhan tersier ini? Contohnya adalah kendaraan. Nah, saat membeli mobil pun orang yang berniat memenuhi kebutuhan tersiernya itu tidak lagi melihat fungsi mobil, tapi melihat dari merek mobilnya gitu. Jadi ketika seseorang membeli mobil dalam rangka untuk mempermudah dia dalam hal transportasi, berarti dia memasukkan mobil tersebut ke dalam kebutuhan sekunder. Namun apabila dia membeli mobil tidak lagi melihat fungsinya yaitu sebagai alat transportasi, tetapi melihat mereknya gitu ya. Jadi beli mobil yang merek terkenal, paling mahal, paling mewah, tidak lagi melihat fungsi
dari mobil tersebut ya, fokusnya hanya kemewahan mobil tersebut, maka orang tersebut sudah terjatuh paling mewah. Pokoknya saat dia membeli mobil itu dia tidak melihat lagi fungsi mobilnya sebagai alat transportasi, namun dari kemewahan maka dia sedang memenuhi kebutuhan tersier. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tersier itu adalah update dari kebutuhan sekunder ya. Tadinya beli motor untuk alat transportasi, itu melihat fungsi motor ya, itu termasuk kebutuhan sekunder. Tapi ketika kita sudah belanja motor, melihat mereknya, melihat mewahnya, melihat apapun gitu yang bernuansa kemewahan, itu sudah masuk kebutuhan tersier. Baik, nah ketiga kebutuhan tersebut sifatnya itu relatif ya. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan status sosial seseorang. Namun, umat Islam dianjurkan untuk dapat hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, termasuk harta kita. Karena kata Allah dalam Quran surat As-Sahihah ayat 353 bahwa jauhilah gaya hidup bermewahan, sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan. Kemudian ada juga dalam sabda Rasulullah SAW yang isinya tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang tubuhnya atau capek lelahnya untuk apa? Nah, kita dalam kegiatan ekonomi ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita, kita sebagai umat muslim harus memperhatikan apa yang kata Allah dan Rasulullah inginkan ya. Terdapat dalam Al-Quran surat yang tadi sudah Budani sampaikan dan hadis Rasulullah yang tadi Budani sudah bacakan ya. Agar apa? Agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah sudah tuntas bab 4 mengenai kegiatan ekonomi ini. Bu Dani cukupkan sampai di sini. Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.